Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurmadi Utari, NIM T 2018-7015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Pengertian asbabun nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul berasal dari kata asbab, jamak dari syababa, yang artinya sebab-sebab. Sedangkan nuzul di sini artinya adalah turun. Yang dimaksud asbabun nuzul di sini adalah ayat Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan kata lain, segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul. Namun, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khususnya digunakan untuk menyatakan sebab yang melatar belakanginya turunnya Al-Quran. Seperti halnya asbab an-nuzul secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadis. Ada beberapa pengertian asbabun nuzul menurut para alim ulama. Yang pertama yaitu menurut Al-Zarqani. Menurut Al-Zarqani di sini asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas turunnya pada saat peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua yaitu Al-Syabuni. Menurut Al-Syabuni di sini asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga yaitu Syubi Saleh. Menurut Syubi Saleh, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum peristiwa itu terjadi. Yang terakhir yaitu menurut Mana Al-Qotqotan. Menurut Mana Al-Qotqotan, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Berkenaan dengannya, waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Berdasarkan dari pendapat para alim ulama tadi yang 4, dapat kita simpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Persoalan mengenai apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul atau tidak. Hal ini ternyata menjadi bahan kontroversi bagi para alim ulama. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa ada yang memiliki asbabun nuzul. Oleh sebab itu, ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa adanya yang melatar belakangi, dan sebagian lainnya diturunkan dengan dilatar belakangi oleh sesuatu peristiwa. Dari pendapat ini hampir menjadi kesepakatan bagi para ulama. Akan tetapi sebagian berpendapat bahwa kesejarahan Arabia pra-Quran pada masa turunnya Al-Quran merupakan
latar belakang makro Al-Quran, sedangkan riwayat-riwayat asbabun nuzul merupakan latar belakang mikronya. Pendapat ini berarti menganggap bahwa semua ayat memiliki sebab-sebab yang melatar belakangi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ada kalanya berupa kisah yang pernah terjadi atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum suatu masalah. Dalam kaitannya dengan kajian ilmu syariah, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbabun nuzul berfungsi sebagai a. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, seperti halnya pelanggaran minuman keras. Nah, misalnya, ini ditentukan pada ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam 4 kali tahapan, yaitu yang pertama yaitu pada kisah surah An-Nahl ayat 67, yang kedua kisah surah Al-Baqarah ayat 219, yang ketiga kisah surah An-Nisa ayat 43, dan yang terakhir yaitu kisah surah Al-Maidah ayat 90-91. Yang kedua yaitu mengetahui asbab an-nuzul untuk membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Nah, misalnya pada Urwah Ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardu sya'i antara Safa dan Marwah. Nah, ini dijelaskan pada kisah surah Al-Baqarah ayat 158, yang artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar. Nah, barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun umroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengkhususkan hukum teratas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Nah, sebagai contoh turunnya ayat-ayat dihar pada permulaan surat Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Aus ibnu As-Samit yang menjihar istrinya, Qaulah binti Hakam ibnu Ta'labah. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain. Nah, selanjutnya yaitu yang paling penting ialah asbab an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya dalam hal apa ayat itu diterapkan. Maksudnya, yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbab an-nuzul. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran, serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya jika mengetahui sebab turunnya. Nah, sebab pertalian antara sebab dan musabab atau akibat, hukum dan peristiwa. Peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya dalam ingatan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.